hukum pernikahan. Pernikahan pada dasarnya adalah sesuatu yang mubah. Artinya seperti halnya orang makan atau tidak makan, tidur atau tidak tidur. Makan akan menjadi sebuah kewajiban bagi Anda jika Anda lapar, lalu jika Anda tidak makan, lalu Anda meninggal sakit, maka makan jadi wajib. Hal yang mubah. Anda tidak menikah, tidak ada masalah asalkan Anda tidak dikhawatirkan terjerumus di dalam keharaman, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, perzinaan, naudzubillah, atau mohon maaf cari kepuasan diri. Nah, jika seseorang itu dalam keadaan dia normal, aman, tidak mudah bergolak syahwatnya, tidak takut terjerumus di dalam, dan dia juga tidak punya keinginan untuk menikah, maka bagi dia tidak menikah nggak ada masalah. Hukum nikah kemudian akan berubah, meningkat menjadi sunnah, saya menjadi wajib, bahkan ada yang turun menjadi haram menikah. Akan menjadi sunnah misalnya Anda mampu untuk biaya pernikahan, Anda ada syahwat normal, Anda mampu, cuman Anda punya syahwat nggak terlalu bergolak. Jika Anda bangkit syahwat, Anda cukup istighfar, selesai, dan tenang-tenang saja. Tapi Anda punya syahwat pribadi dan Anda punya kemampuan, maka, dan kalaupun Anda menikah, no problem, bisa punya keturunan yang baik dan seterusnya, maka bagi Anda menikah adalah sunnah. Sunnah. Maka dengan Anda menikah, Anda punya halal yang baru, kemudian Anda bisa memberikan pertolongan pada orang karena Anda orang mampu memberikan nafkah dan seterusnya. Tapi ada nikah menjadi wajib nanti. Anda bisa menikah, mendapatkan seorang perempuan yang halal bagi Anda. Maksudnya bisa ini adalah sesuai dengan kemampuan Anda, mungkin standar kampung, ya cukup, yang penting saya bisa menikah lillahi ta'ala karena Allah, nggak usah mikir mahar berat-berat, saya bisa menikah. Anda mampu menikah, Anda bisa menikah, lalu Anda belum menikah, sementara syahwat Anda bergolak dan di hadapan Anda adalah keharaman, syahwat, khawatir terjerumus dalam zina, atau mohon maaf, kepleset dalam bersenang-senang diri, memuaskan dengan dirinya sendiri, dengan tangannya misalnya. Nah, kalau khawatir dia masuk dalam keharaman yang semacam ini, masuk terpleset dalam zina khususnya, sementara dia mampu, bisa melakukan zina, maka nikah bagi dia, dia mampu melakukan pernikahan, takut terjerumus dalam zina, maka wajib baginya untuk menikah. Tapi kadang menikah menjadi haram hukumnya, nggak ada hajat menikah, nggak ada keinginan das menikah, nggak menikah tidak ada masalah, sahabat nggak bangkit, cuma dia punya watak jelek, nggak bisa menghargai orang dan sebagainya. Mungkin kalau menikah, wah punya bola baru di rumah untuk tendang-tendang, ditolimi, maka kalau dia akan menikah lalu dia berbuat zalim, jadi haram. Itu menikah dengan satu istri bisa menjadi haram. Maka jangan seperti sebagian orang dikit ngomong nikah sunnah, apalagi poligami sunnah dan sebagainya. Ntar dulu, satu istri saja bisa haram bagi Anda, apalagi 2 atau 3. Sunnah Nabi maknanya apa? An-nikahu sunnati, Nabi pernah melakukannya, bukan bagi Anda sunnah. Bisa jadi wajib bagi Anda, Anda banyak duit, yang menggoda Anda banyak, syahwat sering bergolak, Anda mengatakan nikah adalah sunnah, wajib bagi Anda untuk menikah. Anda seorang wanita, punya rizki, punya rizki cukup, Anda bisa menafkahi seorang laki-laki, ibaratnya memberi. Anda punya uang, Anda punya syahwat bergolak, Anda takut terus dalam zina, nikah bagi Anda sebagai seorang perempuan wajib, bukan sunnah lagi. Jadi makna sunnati itu adalah Nabi pernah melakukannya. Nikah 2, 3, jangan sampai gembar-gembor. Nikah 2, sunnah apa? Sunnah pernah dilakukan Nabi, iya. Akan tetapi sunnah maknanya yang melakukan dapatkan pahala, meninggalkan tidak dapatkan dosa. Ntar dulu, bisa saja Anda nikah 1 saja haram, apalagi 2. Nah itu, jadi harus paham betul makna ini. Jadi semua orang mengukur dirinya masing-masing, apakah nikah bagi dia wajib atau tidak. Semua mengukur. Kemudian di dalam menikah sendiri tentu harus ada tujuan dong.
Paling rendahnya tujuan, tapi serendah-rendahnya tujuan ini tetap mulia, namanya tujuan kebaikan, halal. Paling rendahnya tetap mulia. Jadi, kan langit rendah itu bukan berarti rendah kan? Iya, tetap di atas. Langit rendah. Tingkat paling bawah, namanya tetap tingkat. Jadi tujuan paling rendah pernikahan misalnya, untuk menjaga diri dari terjerumus dalam zina, sah, dapat kemuliaan. Dia nggak kuat bergolak. Pokoknya saya pengen, yang penting saya tidak masuk haram, sah. Siapa saja yang kita nikahi, sah. Yang penting saya tidak masuk melakukan zina, sah. Terlepas dari yang kita bahas kemarin, kufu, ada apa tadi? Kemarin, yang penting halal. Tidak harus orang kaya, tidak, ini sah. Jadi pintu halal sangat mudah. Seperti itu. Jadi niat paling, kemudian niat yang banyak. Niat dalam pernikahan karena Allah. Menjalankan satu perbuatan yang dilakukan Nabi. Maka kalau Anda tidak menikah sah, asalkan memang Anda tidak punya hajat untuk menikah dan Anda tidak khawatir dalam dosa. Tapi kalau Anda menikah karena Anda merasa merendahkan pernikahan, Anda dosa. Faman raghiba an sunnati, yang tidak senang dengan yang dilakukan Nabi, falaysa minni, bukan golonganku. Kalau ada orang menghindar dari nikah karena dia merasa tidak senang dengan pernikahan, Anda dosa. Karena Nabi pernah melakukannya. Nabi pernah melakukannya. Tapi kalau orang tidak menikah karena sebab pribadi, Anda tidak boleh ikut-ikut campur. Ada imam-imam besar tidak menikah. Apakah dia ngerti hukumnya? Ngerti. Cuman beliau lebih tenggelam dalam kecintaan pada Allah sampai nggak berpikir tentang urusan syahwat, sah. Banyak imam-imam tidak menikah. Maka kalau ada orang tidak mau menikah, asalkan dia tidak melakukan keharaman, Anda tidak boleh banyak tanya. Bisa jadi bagi dia lebih khusyuk di tengah malam dia munajat kepada Allah, bisa saja. Orang yang sangat khusyuk bisa. Atau mohon maaf, memang dia adalah tidak. Ada seorang laki-laki mungkin dia punya kekurangan. Pertama, dia tidak ada syahwat. Kemudian dia mungkin tidak pernah bangkit syahwat. Dan tidak mungkin dia bisa. Dia tidak hanya mungkin. Seorang perempuan juga demikian. Jadi kalau ada orang sudah tidak mau menikah, asalkan dia tidak melanggar rambu-rambu Allah, tidak melakukan haram, Anda tidak boleh banyak tanya. Ya sudah. Tapi kita memotivasi, iya, ayo nikah. Nikah karena menghindar dari keharaman, mencari tempat pelampiasan syahwat yang halal, niat mendapatkan keturunan yang mulia, mendapatkan rezeki seperti yang Allah janjikan, yakunu fuqara yunihumullah, kalau fakir Allah kayakan. Untuk mencari kawan berjuang, kawan beribadah, kawan berbakti, dan masih banyak niat yang harus kita hadirkan di balik pernikahan. Ini harus kita hadirkan. Nikah bukan sekedar urusan syahwat. Cuma jika seandainya ada seorang menikah hanya karena takut melakukan keharaman, sah. Bahkan kami kami menyaksikan seorang laki-laki dan perempuan menikah bukan untuk apa-apa, karena takut haram. Kenapa? Karena hidup di lingkungan yang belum mengerti lingkungan agama. Seorang laki-laki punya anak, istrinya meninggal dunia. Ini kenyataan. Seorang laki-laki punya anak. Cuman anaknya itu tidak pernah terdidik dengan baik, sehingga apa? Kalau dengar berita ayahnya mau nikah, langsung, wah, raminya luar biasa. Di sisi lain ada seorang janda, juga punya anak. Rupanya punya kasus yang serupa. Kasus serupa. Maka apa ya solusinya? Dia nggak mungkin menikah dengan laki-laki yang sempurna, yang bakal menemani setiap saat. Sama yang kita. Kayak ini gayung bersambut. Dia hanya menikah karena Allah, bertemu untuk melampiaskan syahwat saja. Sah? Karena seorang laki-laki ini nggak mungkin menikah dengan seorang perempuan yang nuntut hidup bersama. Karena apa? Anaknya kalau tahu bakal heboh. Cuman dia adalah nanti disetting sama sahabat-sahabatnya, karena ini adalah laki-laki baik, perempuan baik, kemudian menikah. Hanya bertemu saat untuk melampiaskan syahwat, halal, sah. Yang demikian adalah sah, terpuji. Akan tapi tentunya lambat laun tentunya harus memahamkan. Dan kami sampaikan kepada orang tua, hei ayah, hei ibu, jangan kau anggap anakmu selamanya adalah anak. Tapi Anda harus paham bahwa anakmu adalah seorang pria atau wanita yang punya hajat pribadi, yaitu nikah. Maka Anda jangan mempersulit pernikahan anak Anda. Ini bukan seperti sahabat waktu Anda tahun 70-an. Anda harus paham. Tahun 70-an tidak banyak godaan. Nggak ada yang punya televisi. Yang menjadi Pak Lurah saja itu yang punya. Tapi hari ini, naudzubillah, syahwat terumbar di mana-mana. Bangkit syahwat setiap saat. Naudzubillah. Kemudian kami sampaikan kepada para anak, mungkin ibumu sudah tidak punya pasangan, ayahmu tidak punya pasangan. Hei anak, jangan kau pandang ibumu selamanya jadi ibu.
Jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang ibumu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Sehingga dalam Islam, kalau Anda menemukan orang tua yang punya hajat nikah, Anda wajib menikahkannya. Seorang laki-laki misalnya punya ayah yang punya hajat nikah. Ayahnya fakir, sang anak menjamin maharnya. Adapun ibunda atau ayahanda yang telah meninggal dunia, nggak akan sakit karena apa? Melakukan yang halal. Akan sedih kalau ibundamu melakukan haram, ayahmu yang meninggal akan bisa jadi menjadi termasuk bagian, mendapatkan bagian dosa kalau ternyata pernah wasiat, jangan nikah lagi, awas ya. Lalu melakukan dosa. Misalnya menikah, awas kalau saya meninggal, jangan nikah. Takut dengan wasiat ini. Lalu seorang perempuan nggak menikah, tapi zina, masuk. Dosanya terkirim ke ayah. Tapi kalau seorang ayah meninggal dunia, ibunya menikah, istri yang menikah lagi dengan cara halal, senang dia. Seperti itu, wahai hamba Allah. Itu niat dalam pernikahan. Semoga Allah menjaga semuanya.